صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Itu dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita mempelajari dan mendalami ayat 140 dari surat Al-Imran. Ada kata-kata fatilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap hari Allah ulang-ulang episode kehidupan itu. Ada sedih, ada senang, ada bahagia. Kemarin saya kasih analogi yang gampang itu, antum pergi ke rumah sakit bersalin. Ayah bunda, abang kakak pergi ke rumah sakit bersalin. Di situ masuk ke ruang dokter ada kalimat begini, selamat ya pak, istri bapak hamil. Di ruang kedua dokternya bilang lagi, mohon maaf pak, berita ini berat saya sampaikan, tapi harus saya sampaikan, sepertinya istri bapak sudah tidak bisa hamil lagi. Di tempat yang sama ada suara bayi, oe, oe, lahir.
alhamdulillah, penantian sekian tahun, istri saya selamat, bayi saya selamat, organ tubuhnya lengkap, dan seterusnya dan seterusnya. Di sisi lain, di kamar yang lain, bayinya keluar, tak ada suara, tak ada bunyi. Rupanya harus masuk ruang inkubator. Rupanya harus cari ambulan untuk bawa jenazah ayah. Jadi jangan dikira semua tuh langsung senang, langsung bahagia, langsung happy. Di satu tempat yang sama, hanya satu kotak ruangan bernama klinik bersalin atau rumah sakit bersalin. Ada yang nangis, ada yang bahagia, ada yang kehilangan anak, ada yang juga selamat pak, istri bapak hamil, dan ini sepertinya tidak masuk akal, tapi inilah yang terjadi pak. Kita cek 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu, istri bapak ini kemungkinan tidak mungkin hamil, tapi ini kuasa Tuhan pak, kata dokter. Istri bapak hamil. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Begitulah Allah perjalankan hidup kita ini, senang, sedih, bahagia. Itulah hidup. Saya pernah bahas tentang UK kan, Universitas Kehidupan. Di Universitas Kehidupan itu ada hidup, ada kehidupan. Nih. Di Universitas Kehidupan itu kita belajar tentang hidup. Hidup itu apa? Pagi, siang, sore, malam, kenyang, lapar. Sesuatu yang gak usah pakai iman gitu. Itu udah pasti terjadi tuh. Senang, sedih, bahagia, besar, kecil, hitam, putih, kaya, bangkrut, sukses, gagal. Ya gitulah, itu hidup. Tapi di SMK ini, subuh mempelajari kehidupan ini, atau SMK subuh menggapai keberkahan ini, we learn about life. What is life? Apa kehidupan itu? Untuk apa kita hidup? Kenapa kita diciptakan? Mau kemana kita? Siapa kita? Nah itu di sini pelajarannya. Dan itu tidak diajarkan di tempat-tempat lain. Yang ngajarkannya cuma Quran. Apa pelajaran utama kurikulumnya? Fakultasnya ada 3. Fakultas ikhlas, fakultas ridho, fakultas sabar. Pertanyaan saya, berulang-ulang gak episode ini? Anu diuji gak keikhlasannya? Diuji, pasti. Mana mungkin antum berbuat ikhlas karena Allah kalau tidak diuji? Tidak mungkin, salah SOP pasti. Maka kiai saya sering bilang kan, keikhlasanmu pasti diganggu. Maka engkau jangan pernah berbuat sesuatu yang mengganggu keikhlasan orang lain. Sederhana rumusnya, prakteknya Masya Allah. Ustaz, saya sudah bantu dia loh, Ustaz. Saya sudah kasih dia apapun yang dia mau loh. Saya sudah support, saya sudah dukung begini. Tapi kok dia enggak? Ini Ustaz ya. Apa salahnya berharap sama manusia? Saya terkejut juga. Nah episode ini saya pelajari itu 2015, 2006, 2014, 2015 gitu lah. Pokoknya Munzalan masih paret gini. 2016 ya fotonya kayak gitu, antum tengok kan? 2014 ada orang datang, Ji bisa bantu aneh enggak? Saya tengok lah, dia tak punya bensin. Udah makan belum ente? Belum, ajak makan, traktir makan.
ajak makan, mau balik bensin kita kasih, beli lauk kita bungkus kasih ke dia. Orang kita bantu tuh justru dia jadi otak yang memfitnah Munzalan dengan dalih dia pernah di dalam Munzalan. Sakit hati. Ya awalnya saya kesal, tapi berpikir tengok ada Allah jadi gitu kan, apa gitu cuma aku. Ini kehidupan. Maka IRS ini, ikhlas ridho sabar ini kan jadi circle kan. Tak habis-habis kita pelajari Universitas Kehidupan ini based on Quran, mempelajari dunia. UK itu Universitas Kehidupan, ada gambar mahkota 3 itu, mahkota yang kita harapkan ada tali. Orang kan biasanya wisuda tuh toga kan, nah ini kita pakai tali, kain putih, itu kain kafan artinya. Tiga mahkota itu ya ikhlas ridho sabar, itu yang kita mau capai sebelum kita meninggal dunia. Kurikulum utamanya, fakultasnya, jurusannya tuh we learn about ikhlas, we learn about ridho, we learn about sabar. Udah sering saya sampaikan, ikhlas itu berbuat hanya karena Allah dan untuk Allah, tidak berharap apapun kecuali hanya Allah. Jadi kalau antum berbuat karena Allah, terus ada manusia yang mengapresiasi, memuji-muji, itu bonus. Oh hebat ya ibu ya, hebat ya bapak ya, Masya Allah. Tapi kalau ada orang yang mencaci maki apa yang antum sudah lakukan dan antum anggap itu adalah sebuah kebenaran, maka itu juga bonus. Jangan cuma kebaikan tidak dianggap bonus, caci maki juga bonus. Kok bonus Ustaz? Kan transaksinya tidak itu. Saya beli HP, otak saya beli HP ya. Terus tiba-tiba orangnya bilang, "Bang, ini ada tambahan bang, ada charger, ada apa?" Oh, bonus gak? Ya bonus. Saya tidak berharap itu. Nah, ada yang caci maki, ada yang menghina, ada yang miso-miso gitu. Kau ini, wah kau ini kepiting, kau ini kerama gitu, nama-nama binatang lah disebutnya. Gondang, ubur-ubur misalnya gitu ya. Cumi-cumi jalan lurus misalnya gitu. Teripang. Semua disebutnya kan? Ya bonus. Tidak ada, aku tak ada berharap apa-apa kok. Kau ngomong apa ya udahlah. Jadi saya kadang ketemu sama orang yang saya secara pribadi itu sudah tidak ada rasa apa-apa gitu, maksudnya tidak punya apa. Terus orang itu yang tidak enak ketemu, minta maaf Ustaz, maaf Kiai, kami gini. Enggak, saya bilang saya tidak meletakkan ekspektasi apapun sama itu, karena udah cukup pelajaran 2010, 2011 itu berharap sama manusia itu bagi saya udah cukup. Masa saya mengulang katanya ya, walaupun saya belum pernah nengok gitu, keledai saja tidak mau masuk lubang 2 kali. Keledai itu dianalogikan sebagai binatang paling bodoh. Itu tidak mau masuk lubang 2 kali. Lah manusia kok masuk ke lubang yang sama? Sudah cukup. Mercy, BMW, Proton Perdana, tinggal di komplek elit, rumahnya mewah, 150 ringgit dia tak ada ngasih. Tak mampu. Itu hak saya loh. Saya ngajar ngaji. Saya ngajar ngaji, datang ke rumah orang kaya, nunggu, itu hak saya.
Dia dengan santai bilang, "Ala Luqman, maaf ya, akak lupa pergi ke bank bayaran untuk Luqman minggu hadapan." Semenjak itulah bersumpah saya perhatikan betul tuh Mercy-nya, BMW-nya, Proton perdananya, komplek elitnya, bisnis pom bensinnya. Saya bilang, ya Allah, nanti sepertinya aku akan banyak ketemu orang-orang model begini nih. Tak boleh aku berharap. Maka begitu ada kesempatan atas izin Allah, saya berusaha sekuat tenaga untuk nenteng sesuatu ke rumah orang kaya. Saya pinjam, waktu itu kita belum punya mobil ya, kita pinjam mobil beliau itu Fortuner apa gitu untuk DP pertama. Balik itu saya cuci, isikan bensin penuh, dan saya bilang, "Bang, Bu, Kak, bensinnya udah saya isikan penuh, mobil udah saya cuci." Saya mau kasih tahu ya, aku nggak nenggek kering. Apa? What is the meaning of nenggek kering? Nenggek kering is yang ngambil enaknya aja. Apa yang kita pelajari nih? We learn about what? We learn about life. Di dalam episode kehidupan itu kita belajar tentang ridho. Apalagi ridho itu Ustaz? Kalau ikhlas kan berbuat karena Allah. Dipuji bonus, dicaci maki bonus. Kita belajar selanjutnya apa? Ridho. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, di situ kita fight. Saya berharap dapat 250 ringgit, tapi ternyata tak ada. Semenjak itulah kejadian itu, saya ngerasa masuk ke rumah orang kaya itu B aja gitu, apa? B aja. Rupanya yang saya tengok bukan cuma BMW, Mercy, saya tengok Lamborghini, Ferrari, McLaren, mobil-mobil yang tidak terpakai tuh, yang jadi macam pajangan saya di, kan saya juga punya tuh satu Lamborghini warna kuning ya, Aventador, satu lagi Ferrari yang Spider ya, itu warna merah. Tak cukup parkirkan karena depan ada CRV sama Fortuner. Saya simpan dalam rumah dua mobil tuh, supaya tidak kena debu. Saya belikan Mika gitu, tutup dah selesai. Pakai garasi kaca. Tak cukup parkir di ruang tamu. Alhamdulillah, sama anak-anak saya diletak lagi di atas garasi, diletakkan dengan kunci, letakkan apa, jadi multifungsi gitu. Simpan di pojok lemari gitu ya, cukup dah. Alhamdulillah, tidak ribet, tidak perlu manaskan mesin. Semenjak itu saya bilang, aku udah selesai. Maka orang tanya kan, Ustaz, kenapa Ustaz tidak tertarik beli rumah ke, bikin rumah ke? Saya bilang, mati dah rasa saya mau benar-benar. Tapi yang kita tiru ya, jangan kita tiru. Kita ikutlah kebanyakan orang. Saya punya sudut pandang sendiri itu, yang mudah-mudahan menyelamatkan saya nanti di akhirat. Kejadian tidak sesuai dengan keinginan, tidak ridho pun sudah terjadi. Kalau kata orang Pontianak, nak diapakan? Jadi tinggal, kalau nasi sudah jadi bubur, tinggal mikirkan ada kacang goreng, ada ikan teri, ada lobak asin, ada kerupuk sama kuah kaldu. Waduh, hujan-hujan gini. Tenang. Nggak boleh berharap sama manusia.
Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Dan terakhir, di universitas kehidupan ini kita belajar tentang sabar. Sobaro artinya menahan. Umar bin Khattab itu datang bawa pedang. Di puncak benci kepada baginda Rasul, beliau bawa pedangnya, lupa gitu. Niat awal mau membunuh, ternyata dapat hidayah. Tapi hidayah itu lupa gitu. Di tenteng itu masih nenteng pedang. Ditengok sama sahabat di Baitul Arqam, weh, Umar kok datang bawa pedang nih, ajak kelahi ke? Apa kata Hamzah? Tenang, kata Hamzah, kita ramai. Hamzah itu Sayyidah, pamannya Rasulullah. Kita ramai. Wa in ja'a khairan nuqabiluhu khairan. Kalau dia datang baik, kita sambut baik. Dia pantun, kita pantun, enggak gitu lah kalau kata orang Melayu. Awak datang kami sambut. Sambut tuh gini, buat tangan. Ahlan wa sahlan. Itu bahasa Arabnya kan ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya semoga engkau menjadi keluargaku. Ahlun itu artinya keluarga. Jadi kau datang tuh kami anggap sebagai keluarga, bukan sebagai tamu. Kalau tamu ya duduk di luar. Ahlun itu artinya jadi keluarga, balik kampung tuh yang tulisan di atas itu. Wasahlan, sahlun itu artinya semoga urusanmu Allah mudahkan, dan saya berusaha untuk memudahkan semua urusanmu. Itu maksudnya ahlan wasahlan. Awak datang kami sambut, awak balik kami doakan. Itu yang kita buat. In jaa khairan qabalnahu khairan. Kalau dia datang dengan niat baik, kita sambut baik-baik. Wa in jaa syarran, kata Hamzah, kalau dia datang dengan niat buruk, qatalnahu bisayfihi, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Mantap Hamzah. Jadi begitu masuk, dicekek lehernya Umar tuh. Mau apa kau? Aina Muhammad. Dia mau apa? Gitu. Mana Muhammad? Kata Umar. Iya, mau apa? Kata Hamzah. Ini abang dari kemarin nih. Apa pertanyaannya bang? Coba tulis lagi. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Jadi dia berpikir SMK ini sesi tanya jawab gitu. Oke, kita lain. Lanjut cerita Umar tadi. Begitu masuk sampai di dalam, aku mau bersyahadat. Takbir semua sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyahadatlah Umar bin Khattab di hadapan baginda Rasulullah SAW. Lihat, begitu Umar bencinya kepada baginda Rasulullah, begitu pula Allah datang memberikan hidayah. Saya mau kasih tahu sama abang kakak, hidayah Allah itu lompat-lompat. Kadang di sini, kadang hilang, kadang pindah, kadang masuk, kadang dikasih, kadang dicabut. Suka-suka Allah. Bayangkan puncak bencinya justru jadi puncak hidayahnya. Saya ulang ya, puncak kebenciannya malah jadi puncak hidayahnya. Maka dia bilang benci itu benar-benar cinta.
Banyak pasangan rumah tangga tuh yang mau aku kenalkan gak sama cowok tua, cowoknya tua, tak level lah nikah sama laki-laki macam gitu, jadi suami. Temakan omongan seorang. Sama gak? Bro, kamu gak cewek yang kayak gitu, tua itu ibu banget tuh, pandai masak begini. Tak ada lah, aku tak level ya, sorry perempuan macam gitu, selera aku beda. Kau ngomong gitu, temakan omongan seorang baru tahu. Nggak ada ngasih tahu, ngomong yang gitu. Saya paham budak-budak sekarang ngapa lama nikah. Terlalu banyak pilihan. Di Instagram ada satu, di TikTok ada satu, ya kan, di Facebook ada lah, WhatsApp ada, banyak sekali yang dipilihnya. Kalau dulu kami tuh waktu mau nikah tuh, cuma dua, es krim rasa coklat sama rasa vanila, ada dua. Sekarang ada macchiato, ada tiramisu, ada green tea, ada taro, ada rasa krama, ada rasa kepiting. Untung tak rasa bulu babi. Ini produk-produk seafood pak, kata dia. Ya Allah. Apa itu sabar? Sabar itu menahan. Rasulullah itu bisa langsung tempeleng Abu Sufyan itu. Posisinya Rasulullah itu kalah atau menang waktu Fathu Makkah? Menang atau kalah waktu Fathu Makkah? Menang, di atas angin bos. Pasukan sekian puluh ribu di atas. Kalau misalnya Rasulullah bilang itu rumah Abu Sufyan pak sebelah situ, kita kerjakan kinca budak, misalnya gitu. Selesai, mana ketadak ngamput ya. Wassalamualaikum tuh Abu Sufyan. Yang ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad tahu gak sih cerita ini nih? Ustaz marah kan? Enggak, udah jam 6 lewat dah. Tahu gak umat Nabi Muhammad cerita Fathu Makkah ini? Tahu? Apa itu? Episode apa? Episode sabar, punya kesempatan balas dendam tapi memilih untuk memaafkan. Itu Rasulullah. Kau siapa? Kita siapa? Nabi bukan, surga belum jelas. Terus nyimpan dendam, kau mau kemana? Mana ada orang di dunia yang tak punya salah? Ayo. Saya pernah ketemu seorang kakak. Dia cerita sama saya, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ketemu lagi sama orang itu. Dia cerita sama saya, dia benci betul sama orang, dia tidak maafkan. Dan saya tahu di akhir cerita dia, ternyata orang yang dia benci adalah bapak kandungnya sendiri. Sampai bapaknya meninggal, dia bilang saya tidak akan maafkan orang laki-laki itu. Karena bapaknya meninggalkan dia dan ibunya, dia ngerasa dia berjasa merawat ibunya, mencari kerja, pontang-panting, besar atau merawat ibunya dan seterusnya. Saya diam dia waktu itu. Kalau kata orang Melayu tak kuasa lah dia apa? Saya bilang alhamdulillah, saya tidak ketemu lagi lah orang begitu. Tapi saya nengok sorot matanya, saya tengok cara dia ngomong, dia sedang gelisah dan ketakutan. Saya tengok barang nempel di tubuhnya itu barang-barang mahal, tapi saya nampak auranya tidak bahagia, hampa. Saya tak maafkan Ustaz, kata dia. Gitu ceritanya. Dengan geram-geramnya. Saya waktu itu udah geram kan panjang dia cerita, tak berhenti, tak ada koma letih, saya nak motong dalam. Ada kan orang gitu ngomong kan? Dalam hati saya waktu itu, kati kaulah. Karena dia tidak minta nasihat.
Dia mau rental telinga ya, dia mau saya dengarkan. Saya ngaku-ngaku ya. Macam yang di toko-toko tuh. Oh tangan yang bukan bawa ya. Saya tak kuasa bilang dia dengar kan ya. Gila saya bilang orang ini nyimpan dendam sampai gini-gini benar. Sampai dia cerita orang itu datang ke mimpi saya minta maaf kata dia. Tak ada saya maafkan Ustaz. Mantap lah tuh. Apa cerita di YouTube ini kita ngomongkan dendam benci, dia cerita donat ya. Topping donat paling suka 3 rasa favorit. Salah komen ke? Oh, gara-gara ngomong rasa tadi ya. Rasa teripang tadi ya, rasa. Hai umat Rasulullah, hai pengikut Nabi Muhammad yang berharap syafaatnya, ingat-ingatlah 3 kisah ini. Rasulullah memaafkan penduduk Taif, Rasulullah memaafkan Yahudi buta, Rasulullah memaafkan Abu Sofyan. Inilah sabar, membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa, apa istimewanya? Tapi membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan itu perintah Quran. Idfa billati hiya ahsan. Orang caci makian tuh. Kenapa memaafkan itu berat Ustaz? Ya karena pahalanya besar, rewardnya luar biasa. Saya dulu masih ngisi-ngisi kelas ya, masih keliling-keliling zaman-zaman klik dulu. Klik itu kan saya buat namanya kiat lepas dari kemiskinan, follow up dari seminar Musal Miskin. Lalu karena udah tidak sempat lagi, saya wakafkanlah itu klik itu ke Bang EN dan Kamira. Klik itu saya buat modulnya, kurikulumnya sama-sama Bang EN kami. Tapi perjalanan waktu saya tidak cukup waktunya, rasanya keliling-keliling udah tak mampu lagi. Nah saya bilang bro, Kamira lanjutkan, ganti, makanya K itu kemiskinannya diganti jadi dia lepas dari kesulitan. Karena banyak yang nggak mau ikut gara-gara aku tidak miskin gitu. Tapi sulit, nah yaudahlah kan ganti jadi dia lepas dari kesulitan. Isinya curhat semua tuh. Dan saya kok udah di kelas, karena orangnya itu kan nggak bisa lari kan, dikunci pintu kan. Nah mau lari kemana gitu kan. Oh di kelas garang saya. Tulis, saya bilang catat. Siapa-siapa yang punya salah sama antum, tulis sekarang. Saya bilang saya tunggu. Dan bilang sama Allah, maafkan sekarang sambil dicoret. Saya tunggu, saya tengok betul-betul. Tidak akan saya lanjutkan materi. Saya bilang, maafkan sekarang. Saya bilang, ini yang membuat kau sulit. Ini yang bikin hidupmu syangsyut. Apa syangsyut Ustaz? Oh iya lupa, saya lagi di Jakarta. Aku sakit tuh teman-teman awal-awal tuh ya, saya kincah betul di kelas Ustaz saya kan. Tak ada ampun. Maafkan semua, maafkan. 2 alasan kenapa kita memaafkan. 1, kita memaafkan karena Allah Maha Pengampun. Yang kedua, kan Allah itu mengampuni kalau kita manusia memaafkan. 2, kita meniru Rasulullah SAW. Saya bilang maafkan, saya tunggu. Saya
tunggu tuh, ada yang beli nang air mata sambil nyoret tuh, begegah dia. Ini orang yang pernah zalimi saya, Ustaz. Ini orang yang pernah mempermalukan keluarga saya, Ustaz. Maafkan karena Allah. Dicoret. Begitu selesai, hening tuh ruangan seminar tuh, senyap semua, tetesan air mata jatuh masing-masing, basah di kertas itu tuh, netes air matanya gitu. Dah, saya bilang, sekarang apa yang dirasakan? Satu-satu testimoni. Udah ada, saya kasih lapang saja. Saya bilang kita ini beda sama Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad itu alam nashrah, dibaca tadi kan? Alam nashrah laka sadrak. Sudah kami lapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Muhammad dilapangkan dadanya sama Allah. Kita bukan Nabi Muhammad, maka ikut Musa. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Maka tadi saya bilang, ya Allah, saya sudah memaafkan si fulan. Saya memaafkannya karena Engkau ya Allah. Dan plus langsung ringan. Mau maafkan karena apa lagi? Saya memaafkan ya Allah karena saya ini orang baik. Enggak. Saya maafkan karena saya benar. Enggak. Saya memaafkan karena Engkau ya Allah. Kau Maha Pengampun, masa hamba nak memaafkan. Sesederhana itu dia. Saya bilang kemarin kan, satu hari sebelum hari Ahad kemarin, tanggal 22. 23 ya, sama tahu. Tanggal 23 kemarin. 23 2 hari yang lalu itu saya distribusi hamba Allah istimewa, pada cium tangan, peluk, doakan. Tapi tahu, saya bilang di hari itu ada orang caci maki saya di WA. Wow, bes, jangan cuma pandai ngomong aja, ceramah ngomong gitu. Saya pilih apa? Saya bilang, iya saya salah, maafkan saya ini. Kok saya mau serang? Oke, pas tretan habis. Dah, maafkan karena Allah. Yang kedua, maafkan karena meniru. Close, rilis. Maka saya bilang jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Terakhir, izinnya guru balik awal ada ini. Ada video dari tuan guru bagus, dikirim ke saya. Waktu kami di Batu Tilang, tak ada sinyal waktu itu. Video ini video lama. Nanti saya share insya Allah di Instagram. Nanti kita akan posting. Baru saya memahami. Ada waktu 2 menit. Ternyata baru saya memahami. Kalau kita merasa bersalah, itu hati kita amat sangat halus untuk meresapi kata-kata orang. Setiap kata-kata itu menyentuh hati kita. Itu psikologis orang merasa bersalah. Setiap orang merasa bersalah, maka hatinya akan amat sangat halus dan sangat lemah. Maka jangan heran kalau ada orang yang baru taubat,
overthinking kan ya. Oh begitu ternyata rasanya orang yang bersalah itu. Di buku Mustamis itu ada saya tulis, merasa berdosa, merasa bersalah itu jauh lebih baik ketimbang merasa benar. Karena ketika kita merasa bersalah, kita akan mudah muhasabah, introspeksi. Dan anehnya, solusi itu datang tanpa kita tahu gimana caranya, pikirkan. Saya juga tidak kepikir, cuma utang saya lunas, cuma masalah saya selesai, cuma nama baik saya digontor, dibalikkan Allah tuh tak kepikir. Mana ada orang fitnahnya sampai ke pondok kok. Lukman tuh bohongkan kiai, Lukman tuh begini, Lukman tuh di Malaysia begini. Dan saya tahu orang yang fitnah itu kenal gitu. Ini saya diam ya, sampai akhirnya Allah takdirkan saya dikembalikan Allah lagi ke kota. Mungkin antum karena bukan orang Gontor ya, jadi tidak tahu. Kalau anak Gontor tahu bagaimana bergengsinya tanda kutip mengisi pembekalan siswa kelas 6. Ayo, mana anak Gontor? Anak Gontor. Saya tidak ya. Itu ngisi pembekalan kelas 6 tuh kalau bagi anak Gontor gimana? Prestis banget. Kenapa? Karena yang ngisi tuh Hidayat Nur Wahid, Samsudin, Hashim Muzadi, alumni-alumni yang dianggap berhasil di luar itu diminta ngisi di pembekalan siswa akhir kelas 6. Lukmanul Hakim yang nonton tengok ini, itu 2012, 2010 tuh difitnah habis-habisan, diceritakan aib-aibnya di Gontor, dan saya diam. Nah, maka waktu itu saya pilih Rabbana Zolamna Anfusana adalah bandingkan dosa-dosaku masa lalu, dosa-dosa melalaikan sholat, dosaku ini. Udahlah saya bilang. Dan saya banyak ketemu sama orang abang kakak, bukan cuma saya gitu, yang masalahnya itu diselesaikan Allah itu justru karena muhasabah, karena introspeksi. So, nanti kita selesaikan, saya udah punya solusi secara itu, nanti saya ginikan, tidak selesai. Saat dia bilang Rabbana Zolamna Anfusana, Nabi Adam kan begitu, tertunduk, terdiam. Nabi Yunus juga gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus itu bisa loh nyalakan umat itu. Umat aku bengal ya Allah, tak mau dengar. Lainnya suruh, lainnya dikerjakannya. Tak apa-apa yang dikerjakan umatku. Baper Nabi Yunus, ditinggalkan umatnya. Marah Allah. Masuk perut ikan. Maka kalau antum berharap materi baru di SMK, antum salah duduk, antum cari pengajian lain. Di SMK tidak ada materi baru itu lagi. Gimana mengulang-ulang episode ikhlas, gimana mengulang-ulang episode ridho, gimana mengulang-ulang episode sabar, gimana mengupgrade keikhlasan, mengupgrade ridho kepada Allah, mengupgrade sabar ketika ada kebaikan kita justru dibalas dengan keburukan oleh orang lain, dan kita tetap memilih untuk membalas dengan kebaikan. Keren. Inilah kuliah. Maka wisudanya pas meninggal. Universitas Kehidupan tidak ada wisudanya. Wisudanya kapan? Saat malaikat maut menjemput, itulah kita di wisuda. Jadi tak ada rumus lain. 479 itulah putar-putar 8 ayat santri itu. Tidak bisa lompat. Belum bisa lompat. 479. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Hari ini yang kena orang Medan, besok yang kena orang Papua, lusa yang kena orang Australia. Putar terus SMK. Ayat yang berulang-ulang, 7 yang berulang-ulang Al-Fatihah. Itu kan tidak bosan-bosan kita baca Al-Fatihah. Begitu tadi. Maka mudah-mudahan abang kakak kita selalu dikasih rasa oleh Allah, terus itu merasa bersalah di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan rendah diri di hadapan Allah. Beda rendah diri dengan rendah hati, itu beda. Kalau rendah diri di hadapan Allah, kalau rendah hati
Itu yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, mengungkap ya sudah ya Allah, aku tidak nyalahkan. Walaupun benar Nabi Yunus itu benar, Nabi Yunus itu di posisi benar, umatnya memang betul-betul kurang ajar, umatnya Nabi Yunus itu. Tapi Nabi Yunus memilih untuk berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang bisa saya sampaikan sama kakak. Nanti video tadi insya Allah akan saya putar, saya tayangkan nanti di Instagram, akan saya berikan. Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua, jadi reminder, jadi rasa gitu. Selalu ada solusi. Dah. Sudah saya posting di Instagram. Semoga Allah berkahi kita semuanya, Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita, Allah kasih kita hati yang lapang, Allah kasih kita keikhlasan yang berkualitas, Allah kasih kita ridho yang juga berkualitas, Allah kasih kita kesabaran yang berkualitas, sehingga setiap hari, setiap saat, setiap detik Allah upgrade terus ikhlas di hati kita, Allah upgrade sabar kita, Allah upgrade ridho kita, Allah kasih kita kesabaran yang istiqomah, keridhaan yang istiqomah, sebagaimana keikhlasan juga yang istiqomah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.